Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Rekan-rekan sekalian dan saudara-saudara sebangsa tanah air dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-57 dengan subtema Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Secara spesifik, sila pertama dari Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa mendapat perhatian khusus dari sidang-sidang BPUPKI ketika merancang naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini dapat dipahami karena masalah ketuhanan, masalah agama adalah masalah yang sangat hakiki, sangat esensial karena menyangkut kepada keyakinan dan kepercayaan dari setiap bangsa Indonesia. Jika kita telusuri, bangsa Indonesia pada dasarnya adalah mengakui dan mempercayai, meyakini adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sangat memahami bahwa dalam ajaran setiap agama mempunyai perbedaan-perbedaan sesuai dengan kitab suci ataupun ajaran dari agama itu masing-masing. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam agama yang sangat beragam ini tentu perlu di-manage dengan baik agar tidak menimbulkan konflik yang mengganggu perdamaian, mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Perlu ditumbuhkan kesamaan pandang terhadap pemahaman tentang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki nilai-nilai dasar yang sangat hakiki, sangat mendasar bagi kehidupan seseorang sebagai umat yang beragama dalam keberagaman. Ada beberapa hal yang menurut hemat saya perlu kita pahami secara bersama sehingga tidak menimbulkan konflik atau perbedaan yang tajam tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini. Yang pertama adalah tentang Tuhan. Yang kedua adalah tentang agama. Yang ketiga tentang toleransi. Dan yang keempat adalah tentang konstitusi yang ada kaitannya dengan agama. Kita mulai dari yang pertama tentang Tuhan. Ya, Tuhan pada dasarnya adalah sesuatu yang gaib, yang diyakini keberadaannya sebagai sesuatu yang maha kuasa, maha penyayang, maha pengasih. Kemudian juga kita secara umum dapat melihat kata dalam berbagai bahasa yang artinya Tuhan. Dalam bahasa Inggris misalnya kita temui God dan Lord. Kemudian dalam bahasa Ibran ada istilah Yahweh dan El. Kemudian dalam bahasa Latin ada istilah Deus. Dalam bahasa Yunani ada istilah Theos dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari istilah-istilah yang ada itu, sesungguhnya manusia telah mengakui adanya kekuatan gaib, kekuatan yang maha kuasa sejak zaman dahulu kala. Artinya bahwa diyakini dan dipercayai bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh yang maha kuasa yang kita sebut dengan Tuhan. Secara umum kita artikan bahwa Tuhan itu diakui keberadaannya sejak zaman dahulu kala yang kita kenal pada masa lalu sebagai kepercayaan animisme. Pada dasarnya adalah keyakinan dan kepercayaan adanya kekuatan yang maha kuasa yang menciptakan segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. Jika kita telusuri lebih lanjut tentang Indonesia juga sama ya, bahwa sejak zaman dahulu kala bahkan sejak zaman purba diyakini ada animisme di sini. Tentang keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan ini kemudian berkembang dalam peradaban yang lebih modern dengan lahirnya berbagai agama. Agama datang ke Indonesia secara bertahap, bukan sekaligus ya. Kemudian yang kedua tentang agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama diartikan sebagai suatu sistem atau pengatur. Secara khusus agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya itu. Agama memiliki perangkat aturan yang sangat luas, meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhan,
manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dan lingkungannya. Ya, dan ini diatur sesuai dengan kitab suci dan ajaran agama masing-masing. Jadi kalau kita telusuri perkembangan agama di Indonesia, memang tidak bisa terlepas daripada kehadiran para pembawa agama itu dari beberapa negara seperti dari India, Arab, Tiongkok, ya, Belanda, Portugis, dan sebagainya. Kemudian berkembang yang dimulai dari agama Hindu, agama Buddha, kemudian datang agama Katolik, agama Islam, agama Protestan, ya, Konghucu. Kita menemukan bahwa pada saat kerajaan Surya masyhur, di sana ditemukan pusat agama Buddha. Kemudian ketika kerajaan Majapahit itu berkembang, kita temukan agama Hindu. Kemudian berkembang agama-agama lainnya seperti Islam, Katolik, Protestan, dan juga Konghucu. Dapat lihat berbagai bukti-bukti sejarah, ya, berupa artefak-artefak, berupa candi, berupa masjid, dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu kondisi yang mencerminkan kepada kita bahwa kehadiran agama itu adalah secara terbuka dan direspon oleh masyarakat kita dengan damai, penuh dengan toleransi, ya. Kira-kira seperti itu, sehingga kita mengalami masa damai di dalam proses berkembangnya berbagai macam agama di Indonesia. Jadi dapat kita katakan bahwa bangsa Indonesia menerima agama secara terbuka dan penuh kedamaian dan juga toleransi sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dengan sukarela tanpa paksaan. Walaupun kita lihat ada konflik, ya, perebutan kekuasaan, tetapi agama dapat berjalan terus, ya, secara damai. Kemudian yang ketiga adalah tentang toleransi. Nah, ini yang saya tadi gambarkan bahwa perkembangan agama di Indonesia dalam keberagaman itu muncul satu sikap toleransi. Nah, kata toleransi ini berasal dari bahasa Latin, toler, ya, yang artinya adalah sabar dan menahan diri. Artinya ada kesabaran, ada menahan diri, tidak memaksakan diri untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menghormati dalam menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama yang berbeda, yang bertentangan dengan pendapatnya. Berdasarkan arti bahasa, toleransi itu dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar, untuk menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan pikirannya atau pendapatnya atau keyakinannya. Artinya, dengan sikap toleransi beragama, setiap orang akan menghargai agama lain dalam beribadah, sekaligus menjadi ujian bagi dirinya dalam melaksanakan ibadah saat berhubungan dengan orang lain yang berbeda agama. Artinya, bangsa Indonesia telah menunjukkan sikap toleransi yang sangat tinggi, ya, dalam suasana kedamaian, dalam melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing sejak dari pra kemerdekaan hingga saat ini. Hanya akhir-akhir ini ada kekhawatiran munculnya satu fenomena yang mengarah kepada konflik, ya, konflik yang disebabkan oleh intoleransi atau menurunnya saling menghargai, saling menghormati antar sesama umat beragama. Tentu kondisi ini perlu diantisipasi oleh semua pihak agar tidak terjadi suatu konflik yang mengarah kepada perpecahan, mengarah kepada ancaman Pancasila, ancaman NKRI. Perlu disadari bahwa toleransi ini adalah satu kunci dalam membangun satu bangsa yang kokoh penuh kedamaian dalam satu negara atau bangsa seperti kita ini yang memiliki keragaman agama. Oleh karena itu, dengan toleransi ini kita harapkan dapat tumbuh berkembang menjadi suatu bangsa yang berkebangsaan, yang religius, ya, yang sama-sama mencintai negeri ini, mempunyai rasa cinta tanah air dalam rangka kita menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Selanjutnya adalah yang keempat, tentang hukum. Secara konstitusional, hal-hal yang terkait dengan agama
terkait dengan keyakinan kepercayaan ini diatur dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita bisa telusuri misalnya dalam pasal 9 ayat 1, pasal 28E ayat 1, 2, dan 3, dan juga pasal 29 ayat 1 dan 2. Artinya negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memeluk suatu agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya dan melaksanakan keyakinan dan kepercayaannya itu ya, sesuai dengan ajaran yang berlaku pada tiap-tiap agama yang dianutnya. Dengan memahami nilai-nilai dasar yang ada dalam sila pertama Pancasila itu, kita harapkan bahwa semua warga negara merujuk kepada Pancasila, nilai dasar itu, kemudian pengertian tentang Tuhan, agama, toleransi, dan hukum yang terkait dengan konstitusi kita. Dengan harapan bahwa di dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama yang dianutnya, itu bisa berjalan masing-masing dalam kedamaian. Nilai-nilai dasar dari sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan Maha Esa, merupakan satu kumpulan nilai-nilai yang terkait dengan ketuhanan, yang terkait dengan agama, keyakinan, kepercayaan yang sangat luas. Tentu tidak bisa kita sepintas mempelajari ini, perlu ada peran daripada para tokoh agama, para pendidik, ya, pemerintah juga, ya, agar semua umat beragama ini bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik, penuh toleransi, dan dalam kedamaian sebagai suatu bangsa yang mempunyai sikap kebangsaan yang religius. Sebagai nilai yang ada dalam sila pertama itu dapat kita kelompokkan secara sederhana untuk memudahkan pengertian. Ya, antara lain misalnya pertama adalah nilai-nilai keagungan Tuhan. Ini tentu akan sangat tergantung kepada ajaran masing-masing agama. Bagaimana agama itu mengungkapkan, merefleksikan bagaimana nilai-nilai keagungan Tuhan yang diyakini sebagai yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Yang kedua adalah nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang dijunjung oleh setiap agama. Ya, setiap agama itu mengajarkan satu kejujuran, keadilan. Nah, ini tentu perlu dipahami oleh masing-masing warga negara. Yang ketiga adalah nilai-nilai untuk hidup bersama dalam kedamaian, penuh toleransi dalam satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang keempat adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum dasar atau konstitusi yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika keempat ini bisa dipahami dan dijabarkan, kemudian diaktualisasikan oleh masing-masing sesuai dengan ajaran agama masing-masing, kemudian dikembangkan dalam satu kebersamaan hidup berdampingan secara damai, kita harapkan keberagaman agama yang ada di Indonesia menjadi satu faktor yang memberi nilai-nilai kekayaan yang bisa memperkokoh persatuan-kesatuan, bukan sebaliknya. Nah, kembali di sini masalah kebijakan, ya, pemerintah, pembinaan pemerintah, peran daripada tokoh-tokoh agama, pendidik yang bisa menyampaikan dan mendorong proses internalisasi daripada nilai-nilai yang ada dalam sila pertama itu, sila ketuhanan Maha Esa, pada setiap warga negara, terutama generasi muda, akan bisa berkembang menjadi satu kekuatan sebagai suatu bangsa yang mempunyai ciri kebangsaan, ya, Indonesia, dan juga mempunyai ciri agama religius yang jujur, ya, berkeadilan, ya, saling menghormati, ya, dan disiplin dan sebagainya. Bahkan masuk juga bangsa yang bersih, ya, karena agama sesungguhnya mengajarkan kebersihan. Kalau dalam agama Islam disebut kebersihan adalah setengah daripada iman. Termasuk juga lingkungan, ya, menyayangi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di sekeliling kita, apakah itu hewan, tanaman, dan sebagainya.
Demikianlah secara singkat apa yang bisa saya sampaikan tentang sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Karena masalah ini sangat hakiki, sangat esensial, saya mengharapkan para ilmuwan ya terkait dengan masalah agama ini dapat berkontribusi menciptakan suatu masyarakat yang damai, hidup dalam keberagaman agama, dan kita juga mendorong persatuan dan kesatuan yang kokoh dalam rangka kita membangun ketahanan nasional yang kuat, handal, dan juga mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka kita menuju cita-cita bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.